Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini adalah hari kelima. Anda sekalian mengikuti retreat meditasi. Ada satu hal yang juga perlu kita ketahui dalam kita bermeditasi atau mempraktikkan Citta Bawana. Dalam kita bermeditasi, seringkali kita diumpamakan seperti tanah atau seperti air atau seperti api. Maksudnya apa? Seperti halnya tanah yang tetap seimbang, tetap tenang, walaupun dilempari dengan kotoran, ia tidak marah, ia tidak komplain, dan juga ketika dilempari dengan benda berharga, ia tidak kemudian menjadi bergembira. Meditasi juga sama. Di tengah-tengah berbagai macam pengalaman yang baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, batin dilatih untuk seimbang. Mengalami pengalaman yang menyenangkan tidak kemudian menjadi serakah, melekat, atau bergembira di sana. Mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan juga kemudian batin tidak membenci, tidak menolak. Seperti halnya tanah, dilempar dengan benda yang kotor, ia tidak marah. Dilempar dengan benda yang berharga, yang bersih, ia pun juga tidak kemudian bergembira. Batin kita juga dalam meditasi dilatih dengan cara yang sama. Atau seperti api. Seperti halnya api yang akan membakar semua hal tanpa pandang bulu. Apakah benda tersebut kotor atau bersih? Api tidak akan membeda-bedakan. Batin kita juga sama. Dilatih untuk tetap seimbang, tetap tenang, menerima semua keberadaan tanpa memunculkan keserakahan ataupun penolakan. Meditasi seperti sifatnya api, demikian. Atau seperti air, juga sama. Seperti air yang akan membasuh semuanya. Ketika kita melihat banjir, tidak pandang bulu apakah benda tersebut kecil atau besar, kotor atau bersih, semua akan disapu habis oleh air. Demikian pula batin kita juga dilatih demikian. Tidak pandang apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, batin tidak kemudian terseret oleh keserakahan ataupun kebencian. Kualitas batin yang menerima demikian, itu muncul bukan tanpa alasan, tetapi juga muncul karena kebijaksanaan, muncul karena alasan, muncul karena pengetahuan. Seperti yang kemarin telah sedikit disinggung atas sebuah pertanyaan, apa sesungguhnya yang disebut sebagai batin dan jasmani? Yang setelah kita urai, batin dan jasmani kita ternyata terdiri dari 5 gugusan, 5 kelompok. Ada kelompok jasmani, fisik kita, kelompok perasaan, berbagai macam perasaan, kelompok
sanya atau persepsi, batinnya mengenali objek, dan mengenali dengan apa? Dengan gambaran, dengan warna. Ada kemudian bentuk-bentuk pikiran, pikiran-pikiran yang bereaksi, termasuk yang baik maupun yang negatif. Dan juga adalah yang kelima, ada winyana atau batin yang mengetahui, si pengetahu. Seringkali diterjemahkan karena dalam bahasa Inggris consciousness, kemudian dalam bahasa Indonesia kesadaran. Tetapi harus dibedakan dengan kesadaran sati, perhatian. 5 gugusan ini yang membentuk kita sebagai makhluk, sebagai manusia terutama, adalah karena 5 gugusan. Karena adanya jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran winyana atau batin yang mengetahui, maka terbentuklah yang disebut sebagai makhluk. Kita makhluk terdiri dari 5 gugusan ini. Dan tidak lebih dari itu, hanya 5 gugusan. Nah, sesungguhnya pada saat kita bermeditasi, melihat ke dalam batin kita, yang kita lihat tidak lain adalah 5 gugusan ini. Tidak lebih dari itu, 5 gugusan ini. Bahkan ketika, sebagai contoh, kita bermeditasi dengan memperhatikan nafas sebagai objeknya. Dalam pengamatan terhadap nafas, 5 gugusan ini juga ada di sana. Dalam satu pengamatan yang disebut sebagai mengamati nafas, 5 gugusan ada di sana. Bagaimana bisa kita tahu ada 5 gugusan? Nafas sendiri adalah jasmani, bagian dari rupa atau jasmani. Ketika mengamati nafas, di sana akan muncul entah perasaan menyenangkan, atau tidak menyenangkan, atau netral. Kalau begitu ada kontak, ada pasa, ada sentuhan. Pada saat kita ada pengamatan nafas, di situ ada sentuhan, terutama adalah sentuhan berkenaan dengan jasmani, maka perasaan itu pasti akan muncul. Bisa perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun perasaan netral. Dan ketika mengamati nafas, Anda pasti akan mengenali nafas dengan gambaran batin. Betul kan? Merem, mata kita terpejam, kita mengamati nafas, pasti ada gambar nafas. Entah itu buram, entah itu gelap, atau mungkin bercahaya. Nah, pengenalan terhadap nafas melalui gambar apapun bentuknya, itu adalah sanya, persepsi. Dan ketika mengamati nafas, pasti akan ada pemikiran berkenaan dengan nafas. Maka Anda tahu, ini nafas panjang, ini nafas pendek, ini kasar, ini halus. Pemikiran yang berhubungan dengan nafas, itu adalah bentuk-bentuk pikiran, sangkara. Dan batin yang mengetahui keberadaan nafas, itu adalah winyana. Maka di dalam pengamatan terhadap nafas, di sana pun ada 5 gugusan. Yang kemudian kalau disimpulkan lagi atau dirangkum lagi, ada batin, ada jasmani. Tapi kalau kita ure lagi, ada 5 gugusan. Dan ketika diamati, 5 gugusan ini sifatnya adalah tidak kekal. Sifatnya berubah.
tidak bisa dipertahankan. Nafas sebagai bagian dari jasmani juga sifatnya berubah. Sifatnya tidak bisa dipertahankan. Ada sebuah perumpamaan berkenaan dengan 5 gugusan. Bahwa jasmani kita ini ketika kita selidik, kita perhatikan dengan kebijaksanaan, itu tidak ubahnya seperti buih yang ada di sungai. Nah, kalau kita melihat buih, biasanya kalau sungainya landai, nah buih tersebut biasanya akan ketika muncul dari kecil menjadi besar. Tetapi kemudian buih tersebut juga sifatnya rapuh. Ketika ada seperti air terjun, nah buih itu juga akan hancur. Atau dengan hal-hal lain yang akan menghancurkan buih tersebut, buih pada akhirnya hancur. Nah, jasmani kita juga sama. Jasmani kita yang kelihatannya padat, kelihatannya solid, itu tidak ubahnya seperti buih. Yang kalau kita perhatikan, rapuh sekali. Jasmani kita itu sangat rapuh. 4 gugus, 4 unsur yang ada pada jasmani kita itu sangat rapuh. Kapan saja bisa memunculkan sakit, bahkan kematian. Maka juga jasmani juga diumpamakan seperti 4 ekor ular berbisa. Jasmani kita. Jadi kalau ada orang yang punya pet atau binatang piaraan, ular, nah, biasanya kalau punya binatang piaraan kan betul-betul dipelihara dengan baik. Dikasih makan, dimandiin, diberikan istirahat, ketika sakit juga diberi obat. Nah, orang yang punya binatang piaraan ular pun juga demikian. Tiap hari dikasih makan, diberikan tempat tinggal yang bagus, dimandikan, kalau sakit diberi obat. Tetapi yang namanya ular berbisa, walaupun sudah dipelihara dengan baik, ketika suatu saat ia marah, ia tidak peduli dengan orang yang bahkan setiap hari memelihara. Dia akan mematuk. Dan alhasil bisa membunuh. Tidak hanya menyakitkan, tetapi bisa membunuh. Apalagi kalau yang dipelihara adalah king cobra. Nah seperti itu jasmani kita juga sama. Seperti 4 ekor ular berbisa. Kenapa? Karena jasmani kita itu tersusun dari 4 unsur. Yang kemarin sudah disampaikan. Unsur tanah, unsur air, api, unsur udara. Yang masing-masing kita telah memeliharanya dengan baik kan. Setiap hari berapa kali kita memandikan jasmani kita? 1 atau 2 kali, mungkin ada yang lebih ya. Setiap hari kita mandikan, dibersihkan. Setiap hari juga kita kasih makan. Kita berikan tempat tinggal. Kalau sakit, wah kita repot sekali. Kita harus mencari obat. Dipelihara dengan baik. Tetapi yang namanya jasmani, suatu saat cepat atau lambat, pasti akan marah. Marahnya bagaimana? Coba kalau misalnya unsur tanah kita tiba-tiba naik ke pohon kelapa jatuh. Hancur kan? Keluar wihara, ketabrak mobil. Nah, itu baru unsur tanah. Rapuh sekali. Unsur air juga sama, rapuh sekali. Ya kan kalau darah kita terkontaminasi dengan terlalu banyak gula, diabetes kan.
terlalu banyak kolesterol minyak, kolesterol bisa menimbulkan sakit bahkan kematian. Unsur udara juga sama. Kita bisa bertahan sampai sekarang karena terus mendapatkan udara. Coba kalau kemudian hidung kita tutup, mulut kita tutup, gak usah lama-lama, setengah jam saja lah. Rapuh sekali kan? Mau dicoba? Unsur panas juga sama, temperatur kita. Kita bisa bertahan karena temperatur masih stabil. Terlalu panas, ya berbahaya. Terlalu dingin juga berbahaya. Padahal cepat atau lambat itu bisa terjadi. Jasmani kita itu yang kelihatan solid, itu pun rapuh sekali. Kapan saja bisa hancur. Seperti ular berbisa yang kapan saja bisa marah. Jasmani kita juga demikian. Mengalami perubahan, kelapukan, pada akhirnya juga akan mati. Dan itu tidak bisa kita hindari. Dan seperti buih, kalau dalam sungai besar, kalau buihnya sudah menggunung, di dalamnya juga akan banyak binatang-binatang kecil. Tubuh kita juga sama. Tubuh kita yang kelihatannya indah, kita hargai. Kemudian kalau ada orang marah-marah, kita juga ikut marah. Dianggap ini adalah sebagai tubuh yang indah. Tetapi isi dari tubuh kita sebenarnya juga berbagai macam binatang. Binatang apa? Cacing biasanya kan. Tubuh kita itu sebenarnya lebih kotor dari toilet. Nah, cacing yang ada dalam tubuh kita itu, dia itu menjadikan tubuh kita sebagai rumahnya, sebagai tempat tinggalnya, sebagai toiletnya. Kan nggak mungkin kan cacing keluar kemudian cari toilet sendiri kan. Toiletnya di dalam tubuh kita. Dan juga jadi kuburannya juga. Dia hidup di sana, mati di sana juga. Dan lebih kotor dari toilet yang sebenarnya. Itulah tubuh kita. Nah, melihat tubuh sebagai rapuh yang tidak bisa dipertahankan, membawa berbagai macam penyakit, duka, penderitaan, kotor, menjadi sarang berbagai macam binatang di dalam. Dan ketika tubuh ini juga hancur, juga tidak ada satupun orang yang menginginkan. Bahkan keluarga kita pun juga tidak menginginkan tubuh kita. Ketika tubuh ini sudah terlentang dalam kematian. Nggak ada satupun yang akan kemudian mungkin istri yang katanya sayang misalnya terhadap suami meninggal juga mungkin bertahan cuma 1 hari, setelah 2-3 hari malah mau. Nggak mau kan? Demikian pula ya, istri meninggal, suami juga tidak akan mau untuk tidur bersama kan selama udah 3 hari, 4 hari mana mau. Akan ditinggalkan. Tidak ada satupun yang mau dengan tubuh ini. Itulah kenapa dengan alasan demikian, berkenaan dengan tubuh, apapun yang terjadi, latihan dalam meditasi adalah menerima. Ketika muncul yang menyenangkan berkenaan dengan tubuh, tidak usah bergembira, ini pun juga tidak kekal. Ketika muncul yang tidak menyenangkan juga tidak perlu komplain, tidak perlu menjadi marah, karena itu juga sebagai sebuah kewajaran. Selain itu juga sebagai tidak kekal juga. Maka seperti tanah yang menerima semua keberadaan,
tanpa memunculkan keserakahan ataupun kebencian. Tubuh sewajarnya memang adalah rapuh, tidak bisa dipertahankan, dan cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan. Nah, melihat demikian adalah melihat secara bijaksana. Tidak hanya tubuh, perasaan juga sama. Perasaan yang kemarin sudah disampaikan, ternyata banyak sekali jenis perasaan. Itu juga sifatnya tidak kekal. Bahkan perubahannya itu terjadi sangat cepat. Lebih cepat dari jasmani. Maka diumpamakan perasaan kita itu seperti ketika ada air hujan, kemudian turun ke kolam, muncul gelembung-gelembung. Artinya begitu gelembung muncul, sebentar kemudian pecah, lenyap. Perasaan juga sama, kalau kita perhatikan perasaan itu sangat cepat perubahannya. Baru muncul perasaan menyenangkan, diperhatikan sudah lenyap. Tidak bisa dipegang. Dan oleh sebab itu, berkenaan dengan perasaan apapun itu, entah yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, batin juga dilatih untuk tidak terseret oleh keserakahan ataupun kebencian. Ketika muncul yang tidak menyenangkan, ya juga lihat, ini pun juga tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, pasti akan lenyap. Ketika muncul yang menyenangkan, juga tidak memunculkan keserakahan, ini pun juga tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, pasti lenyap. Nah, melihat perasaan yang demikian, dan juga termasuk jasmani yang demikian, yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan, itulah kenapa dalam kita bermeditasi juga memunculkan sebuah perenungan atau sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya jasmani, juga perasaan, dan yang lainnya juga sebenarnya tidak ditemukan adanya inti. Tidak ditemukan adanya entitas. Karena berubah. Lantas mana yang bisa dikatakan sebagai inti kalau jasmani ini berubah? Jadi kalau orang kemudian marah-marah hanya karena disenggol, hanya karena mungkin dicubit misalnya begitu, marah-marah, padahal ya tidak ditemukan adanya inti di sana. Kemudian ketika perasaan berubah hanya karena orang lain, respon terhadap perilaku, tindakan orang lain, kemudian perasaan yang tadinya mungkin senang menjadi tidak menyenangkan, muncul kemarahan, sampai mengatakan kamu telah menghancurkan perasaanku. Ada kan begitu kan? Padahal perasaan tiap saat itu hancur. Tapi mengkambing hitamkan orang lain, kamu telah menghancurkan perasaanku. Setiap momen, setiap saat perasaan hancur, berubah-ubah, tidak bisa dipertahankan. Tetapi marah-marah pada orang lain. Padahal tidak ditemukan adanya inti di sana. Tidak ditemukan adanya sebuah entitas yang kekal di sana. Semua berubah. Nah, karena perubahan itulah, dan juga tidak ditemukan entitas itulah, lantas untuk apa memunculkan suka maupun tidak suka, keserakahan ataupun kebencian. Ya apapun perasaan, kita melatih batin untuk menerima. Menerima perasaan tersebut tanpa memunculkan suka maupun tidak suka. Itulah yang kemarin juga saya sampaikan sebagai kesadaran pasif. Jadi kesadaran pasif muncul karena kebijaksanaan, melihat jasmani, melihat perasaan sebagai berubah, tidak bisa dipertahankan, dan tidak ditemukan adanya inti di sana. Yang ada hanya sekedar perasaan
jasmani yang berubah. Dan tidak hanya perasaan, persepsi juga sama. Gambaran-gambaran batin yang kita lihat dengan mata, kita dengar melalui suara, bebauan menggunakan hidung, persepsi yang muncul karena jasmani, karena lidah, pikiran, itu juga sama. Sifatnya berubah. Tidak ada satupun persepsi, gambaran-gambaran batin yang tetap bertahan. Tidak ada. Maka diumpamakan seperti miraj. Miraj itu fata morgana. Jadi kalau kita berada lagi ada terik matahari di jalan tol, melihat kejauhan, itu seperti ada kolam. Pernah melihat kan? Seperti ada kolam air gitu kan. Kalau kita tengarai, oh itu di sana, di dekat tiang listrik gitu kan. Tapi mendekat-mendekat, sampai dekat tiang listrik, berubah-berubah sampai di tiang listrik, tidak ada apa-apa. Dilihat lagi, jauh lagi, wah kita tengarai, oh di sana, dekat gedung ini. Tapi begitu mendekat sampai di sana, nggak ada juga. Lewat. Tidak ada yang namanya persepsi dengan perumpamaan fata morgana yang itu bisa dipertahankan. Apa yang kita lihat ini adalah persepsi yang kita lihat sekarang ini. Dan tidak berbeda dari mimpi tadi malam. Yang kita mimpikan tadi malam, kita melihat gambar-gambar dalam mimpi itu sama. Itu juga persepsi. Dan tidak beda dengan yang kita lihat sekarang. Kenapa? Lewat juga. Mimpi tadi malam juga ditinggalkan. Apa yang kita lihat tadi dengan mata kita juga ditinggalkan. Yang dilihat sekarang pun juga ditinggalkan. Lewat. Tidak bisa dipertahankan. Maka apapun persepsi, apapun gambar yang kita lihat, itu semua sifatnya tidak kekal. Tidak bisa dipertahankan, berubah. Lantas ketika itu berubah, untuk apa kemudian memunculkan kemelekatan? Memunculkan kegembiraan, euforia, ketika itu menyenangkan, mungkin melihat bentuk yang indah, atau memunculkan kebencian ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka bahkan ketika orang mencapai jhana, itu pun juga salah satu bentuk persepsi. Dan Sang Buddha pun juga pada akhirnya menyampaikan, lihatlah itu sebagai apa? Aniccato, dukkhato, sunyato, anattato, parato, gandato. Itu bahasa Pali ya. Gak usah dihafal. Melihat itu sebagai tidak kekal juga, anicca. Melihat itu sebagai bagian dari dukkha, tidak memberikan kepuasan. Melihat itu sebagai sunyata, sunya, kosong. Kosong dari apa? Tadi kosong dari inti. Melihat itu juga sebagai anatta, tanpa inti. Bahkan melihat itu sebagai ganda, bisul. Bisul juga. Melihat itu sebagai parato. Para itu artinya bukan milik. Sebagai bukan milik. Itu patut dikembangkan, tetapi itu pun juga pada akhirnya dilihat sebagai tanpa inti. Karena itu juga bagian dari bentuk persepsi. Karena ketika mencapai jhana kan yang dilihat juga persepsi. Itu pun juga tidak kekal. Yang tidak kekal kalau dilekati membawa kepada ketidakpuasan.
Yang tidak kekal, yang membawa kepada ketidakpuasan, tidak ditemukan adanya inti di sana. Tidak bisa dipegang, itu juga lewat. Maka memperhatikan objek, memperhatikan apapun fenomena tanpa melekati, itu muncul dari kebijaksanaan. Muncul dari pengetahuan bahwasanya memang segala sesuatu yang dialami, apapun itu, sifatnya tidak kekal, sifatnya berubah, tidak bisa dipertahankan. Itu adalah sanya. Bentuk-bentuk pikiran juga sama persis. Maka bentuk-bentuk pikiran ini kadang diumpamakan seperti seseorang yang mencari hati kayu, tetapi mendapatkan pohon pisang. Ada tidak hati pohon pisang? Hah? Nggak ada kan? Yang ada kan jantung. Hati dimaksud di sini adalah yaitu yang keras itu loh. Seperti hati pohon jati itu yang keras, itu di dalamnya itu keras. Tidak ada kan hati pohon pisang? Mau dicari di mana? Mau dicari di pelepahnya, kemudian dicari di daunnya, nggak ketemu. Bahkan pohon pisang itu kalau diambil pelepah per pelepah gitu kan, kemudian diambil satu persatu sampai di dalam pun juga masih pelepah juga. Tidak ditemukan adanya hati atau yang keras di pohon pisang tersebut. Nah, bentuk-bentuk pikiran juga sama. Apapun bentuk pikiran itu sama. Itu seperti apa? Seperti hati pohon pisang yang tidak ditemukan. Ya, sebagai contohnya kita manusia itu terlalu banyak rencana. Rencana ini dan itu kan. Seperti Anda datang sini kan awalnya punya rencana kan. Punya gagasan, punya ide, punya rencana. Saya mau datang ke sana, ke PDA. Seakan-akan di PDA itu ada hatinya. Ada sesuatu yang inti di sana. Tapi padahalnya apa? Seperti pelepah pohon pisang. Lewat, tidak ditemukan hatinya. Nanti juga setelah tanggal 19 ditinggalkan juga. Lewat juga kan? Intinya mana? Semua gagasan itu juga demikian. Orang punya banyak gagasan ya, namanya orang hidup punya banyak gagasan. Punya banyak pemikiran. Itulah kenapa bisa terus berlangsung hidup. Karena kalau sudah tidak punya asa, tidak punya harapan, itu arahat. Arahat itu namanya nirasa, tanpa harapan. Tapi karena apa? Karena kotoran batin sudah lenyap. Kalau kotoran batin belum lenyap, tidak ada harapan, itu wah bahaya itu. Itu jadi linglung nanti ya. Tidak demikian. Nah, tetapi yang namanya apapun gagasan, ide, rencana dan sebagainya. Ketika orang punya rencana, memang seakan-akan ada sesuatu yang inti di sana. Saya ingin begini, ingin begitu. Nanti kalau saya begini pasti mendapatkan dan sebagainya. Pokoknya ada inti di sana. Tapi setelah mendapatkan, apakah betul-betul ditemukan inti? Lewat saja kan? Oh nanti kalau saya pulang dari PDA nanti saya akan kemana gitu kan, misalnya begitu. Sudah di sini udah bosan saya. Saya mau pergi ke sana sightseeing gitu, melihat ini dan itu. Coba, oke. Nah setelah sampai di sini, setelah keluar dari sini, cobalah ke tempat yang dituju. Padahalnya apa? Lewat juga. Seperti pelebah pohon pisang. Lewat juga. Itulah kenapa pada akhirnya
apapun bentuk pikiran pada akhirnya juga tidak bisa dipertahankan, tidak ditemukan adanya inti, sehingga lagi-lagi kita belajar untuk melihat itu sebagai mana adanya. Tidak memunculkan keserakahan ataupun kebencian. Kalaupun seseorang kemudian memiliki rencana ini dan itu, tetapi dalam masih koridor kebijaksanaan. Melakukan tetapi didasari kebijaksanaan. Artinya tahu bahwa ini pun juga tidak kekal. Sehingga kalau mendapatkan ya oke. Tidak mendapatkan juga tidak menderita. Karena tahu ini pun juga tidak kekal. Nah, itu berkenaan dengan berbagai macam bentuk pikiran. Seperti hati pohon pisang yang tidak ditemukan. Dan bahkan kesadaran atau vinyana. Yang ini kebanyakan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang menganggap ini sebagai entitas, menganggap ini sebagai inti. Oh, zaman Sang Buddha juga vinyana ini dianggap sebagai entitas. Bahkan beberapa siswa Sang Buddha juga salah paham juga. Seperti misalnya contoh ada seorang biku, murid Sang Buddha, yang punya pandangan, dia bernama Sati, punya pandangan bahwa sejauh saya mengetahui ajaran Sang Buddha, vinyana inilah yang mengembara dari satu kehidupan lainnya. Yang kekal, yang mengembara. Itu pandangan dari Biku Sati. Dan itu mewakili dari beberapa siswa Sang Buddha yang punya pandangan demikian. Tetapi setelah kita perhatikan, bahkan batin yang mengetahui atau kesadaran atau vinyana ini juga sebenarnya muncul karena berbagai macam kondisi. Tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kondisi-kondisinya itu tidak ada, ya tidak muncul kesadaran. Tidak muncul si pengetahu, tidak muncul. Contohnya apa? Ada kesadaran mata ketika melihat. Kita bisa mengalami pengalaman melihat itu karena berbagai macam faktor. Setidaknya adalah ada mata yang tidak rusak. Ada objek yang berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Kemudian ada perhatian terhadap objek tersebut. Kalau di dalam Abhidhamma ditambah, ada cahaya. Karena tanpa cahaya, mata tidak bisa melihat. Tapi tiga ini, ada mata yang tidak rusak, ada objek yang berada di mana, di wilayah di mana mata bisa melihat, dan ada perhatian pikiran. Namanya tajuk samanahara. Kalau salah satu dari tiga ini tidak ada, salah satu saja, tidak harus dua, salah satu saja tidak ada, maka tidak akan ada pengalaman mata, pengalaman melihat berkenaan dengan objek tersebut. Misalnya apa? Bentuk atau benda berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Ada perhatian, tetapi matanya rusak. Bisa melihat tidak? Nggak bisa kan? Nah sekarang, matanya sehat, tidak rusak. Ada perhatian, tapi bendanya tidak berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Ada tidak pengalaman melihat berkenaan dengan benda tersebut? Tidak kan? Contohnya adalah mungkin ada
binatang yang sangat kecil. Kalau sekarang kan ada bakteri dan sebagainya kan, yang kita bisa melihat menggunakan mikroskop. Tapi mata kita tidak mampu. Walaupun ada sebenarnya, tapi mata kita tidak mampu. Maka tidak ada pengalaman melihat berkenaan dengan objek tersebut. Nah, kemudian mata sehat. Kemudian ada benda yang memang berada di mana mata sebenarnya bisa melihat. Tapi kalau tidak ada perhatian, bisa melihat tidak? Nggak bisa. Lagi melamun. Perhatiannya entah kemana. Atau kadang-kadang walaupun kita melek begini, tapi kalau perhatiannya itu entah kemana kan tidak tahu ada orang lewat dan sebagainya. Objek di depan mata pun juga dia tidak melihat. Maka kesadaran melihat pun terjadi karena berbagai macam faktor. Ketika salah satu faktor saja itu tidak ada, maka tidak terjadi kesadaran mata. Demikian pula ketika mendengar juga sama. Faktor-faktor ini pun juga harus ada. Telinga sehat. Suara juga berada di wilayah di mana telinga bisa mendengar. Kemudian ada perhatian. Baru kemudian bisa ada kesadaran mendengar. Membaui, merasakan, berpikir, bersentuhan itu juga sama. Itu terjadi karena berbagai macam faktor pada waktu itu bergabung. Ketika tidak ada faktor yang membawa kepada kesadaran untuk muncul, maka tidak muncul kesadaran. Belum lagi nanti kesadaran ini pun juga berubah-ubah. Dari kesadaran mata bisa berubah menjadi kesadaran telinga. Dan itu sudah berbeda. Jangan dianggap itu kesadaran yang sama. Itu sudah berbeda. Faktornya berbeda, faktor-faktor yang memunculkan itu berbeda, maka kesadaran pun juga sudah berbeda. Faktor-faktor yang memunculkan adalah mata, bentuk, perhatian. Ketika kemudian kesadaran menjadi telinga, suara, perhatian, maka itu sudah kesadaran yang berbeda. Bukan yang sama. Ini saja harus dipahami sebagai bahwa kesadaran pun berubah-ubah dan bukan kesadaran yang sama. Seperti apa? Kalau ada api, kemudian ada bahan bakar minyak, ada rumput kering, ada kotoran sapi kering, ada kayu kering. Kemudian kita bakar ini minyak dulu. Setelah itu merembet ke rumput kering, merembet kotoran sapi kering. Ada kan? Kalau di sini nggak dipakai, lo India, itu kotoran sapi jadi bahan bakar. Kemudian merembet ke kayu kering. Apakah ketika api ini dari yang tadi bahan bakarnya minyak, kemudian bahan bakarnya itu rumput kering, itu adalah api yang sama? Berbeda. Kelihatannya sama, tetapi sesungguhnya sudah berbeda. Karena apa? Bahan bakarnya itu berbeda. Ketika bahan bakarnya itu adalah minyak, yaitu adalah api minyak. Ketika bahan bakarnya adalah rumput kering, itu api rumput kering. Dan itu bukan api yang sama, sudah berbeda. Ketika api itu bahan bakarnya adalah kotoran sapi, ya api kotoran sapi. Sudah berbeda. Kesadaran kita juga persis sama. Dengan faktor-faktor yang memunculkan itu berbeda, maka itu sudah berbeda, bukan yang sama. Nah, karena berubah-ubah inilah, maka artinya kesadaran pun juga sifatnya tidak kekal. Tidak bisa dipertahankan dan tidak ditemukan ada inti di sana. Karena sifatnya berubah-ubah.
Nah, melihat demikian, maka seseorang pun juga melihat bahwa apapun bentuk kesadaran yang muncul, ini pun juga sifatnya berubah. Tidak layak, tidak patut untuk dilekati. Nah, saat bermeditasi, apapun objek yang diperhatikan, yang setiap momennya sebenarnya 5 gugusan itu ada di sana, yang tadi telah saya sampaikan. Melihat itu sebagai tidak kekal, kemudian batin itu tidak melekat, tidak memunculkan keserakahan ataupun kebencian, seperti halnya tanah yang tidak memunculkan kebencian ataupun keserakahan terhadap apapun objek yang dilemparkan ke tanah. Dalam meditasi juga sama. Apapun pengalaman yang kita alami, batin tetap seimbang, tidak memunculkan suka ataupun tidak suka, atas dasar kebijaksanaan ini. Dan itu juga yang kemarin disebut sebagai kesadaran pasif. Muncul karena kebijaksanaan. Dan ini juga yang disampaikan oleh Sang Buddha terhadap seorang pengembara. Mungkin pernah mendengar, bernama Bahya. Yang memberikan nasihat, latihan. Di dalam melihat, latih. Itu hanya sekedar pengalaman melihat. Jadi tidak memunculkan bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku. Tetapi hanya sekedar melihat itu sebagai pengalaman melihat semata. Tidak memberikan bumbu embel-embel yang lain. Tetapi tentu itu muncul dari tadi, kebijaksanaan. Karena kalau tanpa ada kebijaksanaan, melihat, sekedar melihat, mendengar, sekedar mendengar, kok kayak orang blow on ya? Ya kan? Seperti orang bodoh, orang apatis, orang tidak peduli, orang linglung malahan. Dan itu tidak demikian. Itu muncul karena apa? Kebijaksanaan. Bahwasanya apapun yang dilihat, didengar, dibaui, dirasakan, disentuh, termasuk ketika berpikir, itu semua sifatnya tidak kekal. Yang tidak kekal ketika dilekati, membawa kepada penderitaan. Yang tidak kekal, yang membawa kepada penderitaan, ketidakpuasan, ternyata tidak ditemukan adanya inti di sana. Sehingga apa? Sehingga latihan batin adalah melihat sebagaimana adanya. Tanpa memunculkan suka ataupun tidak suka. Batin menjadi seimbang. Dan latihan ini sangat baik. Kenapa? Karena kemudian seseorang akan menjadi damai. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena kalau seseorang diombang-ambingkan terus dengan suka dan tidak suka, berkenaan dengan objek luar, kebahagiaannya itu terbatas. Hanya ketika objeknya menyenangkan, muncul bahagia. Tapi begitu berubah, muncul penderitaan. Tapi kalau yang diperbagi adalah yang di dalam, cara kita merespon dengan batin yang seimbang, batin bisa damai, lebih damai, tanpa harus disebabkan karena objek luar. Objek luar akan terus berubah. Tapi batin tetap damai karena kebijaksanaan. Ini pun juga bermanfaat walaupun belum mencapai kesucian. Ini sudah bermanfaat sekali. Ya, saya kira untuk pemaparan, untuk tambahkan dalam kita membawa batin dalam meditasi ini,